Oke guys, welcome back to Mancamania dalam pembahasan anime viral yang makin kesini tuh makin trending di mana-mana ya, yaitu Solo Leveling Season 2 episode ke-24 ya guys ya. Seperti biasa kita biar nggak liar kita review dulu ya alur cerita episode sebelumnya, di mana ekspedisi Pulau Jeju yang dilakukan oleh Asosiasi Hunter Korea Selatan featuring Jepang telah dimulai. Operasi pembantaian semut itu berjalan dengan baik, di mana baik hunter Jepang maupun Korea berhasil menekan pasukan semut, bahkan baik Yunho dan kawan-kawan telah berhasil menghabisi ratu semut yang menjadi sumber dari invasi semut di Korea akhir-akhir ini. Namun ternyata mengalahkan ratu semut justru menjadi awal dari malapetaka, karena beberapa saat kemudian muncul monster semut yang jauh lebih menakutkan, di mana hanya dalam waktu singkat monster semut yang memanggil dirinya raja itu telah menghabisi separuh hunter Jepang, healer tim Korea Min Bingyu, bahkan seorang sekarang lagi OTW mencari raja umat manusia untuk melakukan pembalasan dendam. Sementara Raja Semut mendatangi Goto Ryuji, seluruh rombongan tim Korea sudah berada dalam kondisi terluka parah dan hampir saja putus asa ketika tiba-tiba muncullah pasukan bayangan hitam yang entah muncul dari mana dan membantu mereka. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Para hunter Korea hanya bisa menganga kebingungan ketika melihat pasukan bayangan hitam yang muncul entah dari mana dan mulai bertarung melawan pasukan semut dengan begitu barbar. Meskipun hunter Korea nggak kenal, tapi kita yang nonton udah tahu lah ya kalau bayangan hitam itu merupakan Shadow Army yang dimiliki Jinwoo, dan sang penguasa bayangan tersebut telah memerintahkan pasukannya keluar untuk membantu tim Korea. Mulai dari Igris, Iron, dan Tus segera melakukan pembantaian terhadap kroni semut, di mana ketika baik Yunho bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, inilah suara langkah kaki muncul dari balik punggungnya sebelum kemudian menunjukkan sosok Sung Jinwoo yang seharusnya tidak pernah ikut dalam ekspedisi ini. Nah, sementara keadaan di dalam kaldera seperti dijungkir balikan oleh kemunculan Jinwoo, situasi di dunia luar tidak kalah kacau karena siaran langsung tiba-tiba terputus dan baik sesama rekan hunter, asosiasi hunter maupun masyarakat luas tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di Pulau Jeju saat ini. Woo Jin-chul melaporkan kepada Go Gun-hee bahwa saat ini koneksi dengan lokasi ekspedisi memang mengalami kekacauan dan ketua asosiasi hunter Korea itu hanya bisa memberikan perintah agar mereka mengutamakan keselamatan para hunter. Satyun baru juga awal-awal balelo. Stasiun penyiaran pun mendapatkan kecaman dari netizen tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara Jinwoo yang berada di lokasi sudah tidak peduli sama sekali dengan kameramen yang bingung di belakang sana dan langsung memerintahkan pasukan bayangannya untuk menyerang. Iron, Igris, Tank, dan krucil-krucil lain langsung mengikuti instruksi Jinwoo dan menyerang koloni semut, sementara Tus bertanggung jawab untuk melindungi para hunter Korea yang terluka. Jinwoo bergabung dengan rombongan hunter Korea sebelum kemudian bagi-bagi bansos cairan penyembuhan yang membuat semua hunter hanya bisa dibuat melongo kedua kalinya ketika cairan penyembuh Jinwoo benar-benar langsung menyembuhkan luka mereka. Sayangnya hal yang sama tidak terjadi kepada calon bininya Cha-in, karena tampaknya luka yang diderita sang penari itu terlampau parah dan membuat Jinwoo berniat untuk segera membuka jalan keluar pulau demi mencari bantuan untuk Cha-in. Namun rencana itu tidak dapat diwujudkan karena sejumlah besar koloni semut sudah mengepung mereka. Sementara itu di kantor Asosiasi Hunter Korea, Go Gun-hee meminta agar kerusakan sinyal segera diperbaiki karena sampai sekarang mereka belum menerima laporan terkini tentang kondisi para hunter. Di waktu-waktu seperti ini, Go Gun-hee sangat membenci kondisinya yang udah tua dan sakit-sakitan, karena apabila dia masih bisa bertarung seperti dahulu, dia pasti bisa membantu para hunter meskipun tidak secara signifikan. Tidak hanya Go Gun-hee yang dilanda kegalauan, Asosiasi Hunter Jepang pun
mengalami hal yang sama karena baru saja sinyal kehidupan Goto Ryuji telah terputus yang menandakan bahwa hunter terkuat di Jepang itu telah dihabisi oleh monster menakutkan di Pulau Jeju dan membuat Matsumoto Shigeo sebagai ketua Asosiasi Hunter Jepang semakin bingung dengan apa yang terjadi. Sekarang kita balik lagi ke kaldera yang menjadi semakin mencekam ketika pasukan bayangan Jinwoo bertarung sengit dengan koloni semut di mana meskipun Jinwoo melihat bayangan menengah ke atas seperti Igris dan Iron masih baik-baik aja dalam pertarungan ini, namun pasukan bayangan kerucilnya hampir semuanya mengalami kerugian. Jinwoo sempat ragu untuk menambah bayangan dengan membangkitkan koloni semut yang terbunuh karena ada terlalu banyak mata yang melihatnya. Namun ketika Jinwoo sudah yakin untuk melakukan ekstraksi bayangan, tiba-tiba saja koloni semut menunjukkan perilaku aneh dan membuka jalan dengan begitu hormat seolah tengah menyambut raja mereka. Dan memang benar tingkah aneh koloni semut itu disebabkan karena Raja Semut telah kembali dari luar di mana kemunculan Raja Semut itu jelas saja membuat baik Yunho dan kawan-kawan merinding remang-remang bulu ketek menyadari bahwa hunter terkuat di Jepang alias Goto Ryuji telah dikalahkan. Pasukan bayangan menunjukkan sikap waspada ketika Raja Semut yang memancarkan aura luar biasa tajam muncul. Sementara itu di sisi Raja Semut yang menjadi pusat perhatian justru mengeluarkan raungan frustasi karena dia tidak menemukan Raja Umat Manusia yang katanya ada di luar kaldera. Raja Semut masih berusaha sabar ketika menanyakan di mana Raja Umat Manusia yang asli dan ketika itulah Jinwoo melangkah maju sambil meledakkan mana di dalam tubuhnya. Jinwoo sama sekali tidak gentar ketika berjalan mendekati Raja Semut dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada monster sihir yang bisa berbicara. Rekan-rekan sesama hunternya udah ketar-ketir ketika melihat Jinwoo berhadapan dengan Raja Semut seorang diri. Sementara itu reporter yang melakukan live streaming langsung berdecak gembira karena kameranya yang sebelumnya putus kini telah tersambung kembali. Berkat siaran yang tersambung kembali, orang-orang di luar pulau terutama Gogunhe langsung dibuat antusias, panik sekaligus gembira karena melihat penyelamat mereka benar-benar datang. Sementara itu di kaldera Jinwoo masih adu tatapan dengan Raja Semut ketika tiba-tiba saja Jinwoo mendapatkan gebukan penuh cinta kasih dari Raja Semut dan membuat rekan-rekannya yang lain semakin ketar-ketir. Berpikir inilah yang terjadi kalau mereka membiarkan hunter tipe sihir bertarung di garis depan. Namun ketika mereka menyangka Jinwoo sudah pindah alam setelah mendapatkan bogoman Raja Semut, baik para hunter maupun si Raja Semut itu sendiri langsung melongo kaget ketika melihat Jinwoo baik-baik saja sehat walafiat sebelum malah balik menyerang Raja Semut hingga membuat tubuhnya melengkung ke belakang. Raja Semut yang tidak menyangka dia akan balik diserang langsung melayangkan pukulan sekali lagi pada Jinwoo sehingga gebuk-gebukan antara Jinwoo dengan si Raja Semut pun berlangsung dengan sengit. 私が気を失いそうだ、あの流れだけで。 Oke atuh, sekarang kita jalan-jalan dulu ke Jepang, tepatnya di kantor Asosiasi Hunter Jepang yang menunjukkan bagaimana Matsumoto Shigeo mulai menggila setelah mendapat laporan bahwa 7 dari rombongan 10 Hunter S-Rank negaranya telah dibuat pindah alam. Yang lebih membagongkan dan memalukan lagi, sinyal menunjukkan bahwa monster yang menghabisi Goto masih hidup dan sedang OTW balik ke sarangnya. Meskipun Matsumoto Shigeo sangat tidak habis pikir mengetahui bahwa monster sihir masih hidup setelah membunuh hunter terkuat mereka, ekspresinya yang semula suram langsung dipenuhi seringai licik berpikir bahwa kembalinya monster ke sarang justru bisa mewujudkan tujuan mereka di mana misi asli yang dilakukan oleh para hunter Jepang sebenar-benarnya adalah menyapu habis seluruh hunter S-Rank Korea Selatan dalam ekspedisi Pulau Jeju.
残りの3名を急ぎ回収しろ。 Nah, jadi ceritanya nih, biar kalian nggak liar kan, tujuan utamanya Hunter Jepang adalah meninggalkan rombongan Korea di kaldera biar pindah alam semua dikeroyok semut. Tapi ternyata sekarang justru rombongan mereka sendirilah yang udah habis bensin duluan. Setelah mengetahui Raja Semut putar balik ke kaldera, Masumoto yang berpikir Hunter Korea pasti akan dibunuh dan menghabiskan kekuatan si monster memerintahkan 3 penyintas mereka yang tersisa untuk menyerbu ke kaldera dan mengambil title pahlawan gitulah ya, dengan mengalahkan si Raja Semut. Meskipun para penyintas itu sendiri pun tidak yakin dapat mengalahkan monster menakutkan yang telah menghabisi Goto Ryuji. 逃げないと殺される。 Oke, atuh sekarang kita balik lagi ke kaldera, di mana setelah menjalani gebug-gebugan dengan Jinwoo beberapa lama, si Raja Semut akhirnya terpelanting dan terhempas mundur puluhan langkah ke belakang dan membuatnya semakin kebingungan kenapa manusia hina bina seperti Jinwoo dapat membuat seorang raja sepertinya terpojok. Semakin tidak terima, si Raja Semut pun melepaskan serangan-serangan lain sebelum memanfaatkan situasi gebug-gebugan itu untuk mengeluarkan lidah beracunnya pertama kali. Jinwoo langsung terduduk di atas lututnya ketika terkena racun semut, dan situasi itu langsung dimanfaatkan Raja Semut ketika melepaskan serangan pamungkas untuk membunuh Jinwoo. Tapi ternyata baik Yunho sampai tidak bisa terkejut lagi saking telah melihat terlalu banyak tindakan tidak masuk akal yang dilakukan oleh Jinwoo. Dan bukan hanya rekannya yang kebingungan, Jinwoo pun dapat merasakan dengan indranya yang tajam bahwa si Raja Semut saat ini mulai merasa panik dan terpojok. Namun sayangnya bukan hanya Raja Semut yang panik, dirinya juga mengalami hal yang sama. Meskipun bukan disebabkan karena situasi pertarungan, melainkan disebabkan karena kondisi Chain yang semakin menurun di belakang sana. Sementara itu Raja Semut berusaha mengendalikan kepanikan dalam pikirannya, dan berhubung kekuatannya tidak dapat digunakan untuk melawan Jinwoo, sekarang dia ingin mengubah pola pertarungan dengan mengandalkan kecepatan. Segera setelah memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya, Raja Semut langsung mengalami transformasi dan perubahan bentuk yang lebih sesuai dengan pertarungan kecepatan. Tampaknya Jinwoo juga memahami apa yang diinginkan oleh Raja Semut dan langsung menarik keluar belati Raja Iblis untuk memulai adu mekanik kecepatan dengan sang penguasa kaldera. Harus diakui bahwa kecepatan dan keakuratan serangan Raja Semut langsung meningkat berkali-kali lipat setelah melakukan transformasi, dan hal itu memang membuat Jinwoo sedikit kesulitan. Namun berhubung Jinwoo sudah terbiasa melakoni pertarungan tanpa henti untuk mengalami perkembangan, kali ini penguasa bayangan itu pun merasa dapat melakukan hal yang sama. Raja Semut mengayunkan cakar-cakarnya yang tajam secepat kilat, begitu pula Jinwoo yang langsung menangkis ayunan cakar itu dengan belati Raja Iblis miliknya. Raja Semut menciptakan lautan kristal iblis sebelum melemparkannya ke arah Jinwoo, dan dibuat kebingungan sekali lagi ketika melihat manusia aneh ini berhasil menghindari seluruh serangannya. Baru ketika itulah Raja Semut menyadari bahwa Jinwoo sebenar-benarnya mulai mengimbangi kecepatan yang dia miliki, dan disinyalir masih bisa bertambah lebih cepat seiring penyesuaian terhadap pertarungan. Hembusan angin yang sangat kuat menyebar ke seluruh kaldera ketika Jinwoo dan sang Raja Semut berubah menjadi 2 garis cahaya yang berbenturan dan saling beradu serangan. Pertarungan berlangsung semakin intens, dan meskipun Jinwoo sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya, kecepatan Raja Semut masih bisa meningkat lagi dan cakarnya yang tajam hampir saja merobek mata Jinwoo. Namun sebelum cakar itu menyentuh bola matanya, Jinwoo malah mendapatkan buff dari sistem yang membuatnya membangkitkan satu skill baru, yaitu mutilasi. Hanya dalam 1 detik yang singkat, gerakan tangan Jinwoo menjadi jauh lebih cepat dan membuatnya dapat mengayunkan belati Raja Iblis hingga menyerupai
melalui jaring laba-laba yang merobek lengan Raja Iblis. Ledakan mana yang keluar saat skill mutilasi diaktifkan membuat pikiran Raja Iblis dipenuhi ketakutan, dan pemimpin koloni semut itu langsung berjibaku menghindari Jinwoo secepat yang dia bisa. Namun lagi dan lagi, Raja Semut hanya bisa dibuat melongo dan gemetar seluruh tubuhnya ketika Jinwoo benar-benar mampu membuat tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, bahkan setelah menggunakan teknik penyembuhan yang dia dapatkan setelah menyerap Min Bingyu. Meski begitu, Raja Semut tidak menyerah dan mengepakkan sayap dengan seluruh kekuatannya demi melarikan diri dari manusia menakutkan yang ada di belakangnya. Namun sayang, Jinwoo saat ini sudah mode nge-cheat habis-habisan, dan sebelum kemudian mengeluarkan keterampilan mutilasi super cepat yang berhasil memotong kedua lengan dan kakinya. Mengetahui bahwa Jinwoo memang bukanlah manusia biasa, Raja Semut pun memanggil seluruh pasukan semutnya untuk membantu. Namun sayang, adu-aduan jumlah juga bukanlah sesuatu yang Jinwoo takuti karena dia masih memiliki pasukan bayangan dengan jumlah yang tak kalah mengerikan. Saat ini ketakutan sudah menelan seluruh kesadaran Raja Semut dan tidak ada lagi hal lain di pikirannya kecuali melarikan diri dari makhluk menakutkan yang sedang bertarung melawannya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah pergi jauh-jauh dari sini. Namun sayang, rencana itu tidak pernah berhasil karena serangan Jinwoo yang bak malaikat pencabut nyawa sudah lebih dulu datang sebelum benar-benar mengambil nyawanya dalam satu kedipan mata. Rombongan Hunter Korea benar-benar dibuat terpana dan mereka pasti tidak akan mempercaya apa yang terjadi kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Namun rasa takjub itu langsung berubah menjadi kekhawatiran saat para Hunter merasakan kekuatan hidup Cha-in menjadi semakin lemah. Begitu pula Jinwoo yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan cairan kehidupan demi menyembuhkan luka-luka calon bininya. Namun sayang, bahkan dengan cairan kehidupan kondisi Cha-in sama sekali tidak membaik, dan sistem memberitahu bahwa kondisi Cha-in tidak masuk dalam target pengobatan cairan kehidupan. Membawa sang penari keluar untuk mendapatkan pertolongan healer juga pasti akan terlambat, dan Jinwoo segera memutar otak karena berpikir kalau mereka harus mencari solusi lain. Hingga akhirnya sungguh bagong sekali malah tamat. Tamat belum, bersambung ya guys ya, nanti minggu depan masih ada episode satunya lagi terakhir ya. Tamat gue baru. Waduh, Hunter Cha dalam bahaya nih guys. Kira-kira apakah Jinwoo bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan nyawa Cha-in? Ya harusnya ada sih kalau Jinwoo enggak mau jomblo sepanjang hidup ceritanya gitu kan. Terus setelah mengalahkan Raja Semut, Jinwoo bakal ngapain ya? Apalagi kalau dia tahu nih bahwa para Hunter Jepang sebenarnya telah merencanakan pengkhianatan. Pinishirin, nantikan terus pembahasannya hanya di Mancamaya. Rama di sini pamit dan seluruh jajaran tim Mancamaya mengucapkan selamat berpuasa ya guys ya. Jangan mokel lu pada nanti nonton Mancamaya sambil mokel lagi. Aduh, astagfirullah.